Pada tahun 1878, Sozo Kawasaki, pendiri Kawasaki membuka shipyard untuk membangun kapal laut baja. Pada tahun 1896, Kawasaki Dockyard didirikan dan Kojiro Matsukata diangkat sebagai presiden perusahaan pertama. Pembuatan lokomotif, gerbong barang, gerbong penumpang, dan girder jembatan dimulai pada tahun 1906 di Hyogo Works yang baru dibuka. Dan pada tahun berikutnya produksi turbin uap laut dimulai di Dockyard. Selama periode 1918, Aircraft Department didirikan di Hyogo Works. Departemen tersebut mulai memproduksi pesawat pada saat pesawat terbang hanya bisa terbang beberapa jam. Dan masih terbuat dari kain serta kayu. Tidak lama setelah itu, sebuah pabrik pembuat pesawat terbang dibangun. Dan pesawat pertama Jepang yang terbuat dari logam dikerjakan di pabrik ini. Tahun berikutnya Marine Freight Department dipisahkan dan dibentuk menjadi Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. Pada tahun 1928, Hyogo Works dipecah menjadi Kawasaki Rolling Stock Manufacturing Co. Ltd. Aircraft Department berubah menjadi Kawasaki Aircraft Co. Ltd. pada tahun 1937. Dan pada tahun 1950, Steelmaking Department diubah menjadi Kawasaki Steel Corporation. Departemen Rolling Stock, Aircraft, Marine Freight dan Steelmaking menjadi perusahaan dengan haknya sendiri. Membangun landasan yang kuat di bidangnya masing-masing. Pada tahun 1961, sepeda motor merek Kawasaki pertama kali diproduksi oleh Kawasaki Aircraft Co. Ltd. Kemudian pada tahun 1969, Kawasaki Dockyard, Kawasaki Rolling Stock Manufacturing, dan Kawasaki Aircraft bergabung menjadi satu perusahaan raksasa, yaitu Kawasaki Heavy Industries Ltd. Untuk lebih bersaing di negara berkembang dan pasar global yang sangat kompetitif. Kawasaki termasuk salah satu pabrikan yang hingga kini menawarkan motor model klasik lewat Kawasaki W-Series. Lini produknya pun turut menghiasi dunia dengan kehadiran Kawasaki W175. W250 dan W800. Jika kita mundur jauh ke belakang, benang merah dari W-Series adalah motor retro. Kemunculannya saat Kawasaki melakukan kerjasama dengan salah satu pabrikan sepeda motor di Jepang, yakni Meguro Manufacturing. Kawasaki 500 Meguro K2 jadi motor retro Kawasaki pertama usai mengakuisisi perusahaan Meguro Manufacturing pada tahun 1965 sampai tahun 1966. Kawasaki 500 Meguro K2 menggunakan mesin twin paralel OHV berkapasitas 500 cc. Persaingan dengan pabrikan motor Eropa membuat Kawasaki W1 diperkenalkan pada 1966. Tampilan retro masih mewarisi W-Series yang terus mendapat varian terbaru. Terbukti dengan basis mesin paralel twin silinder berkapasitas 650 cc. W1 punya banyak varian mulai dari W1SS, W2SS, W1S, W2TT, W1SA dan W3. Varian-varian ini memiliki style yang berbeda-beda, karena ditujukan untuk mendapatkan perhatian pasar Amerika Utara. Style racing dihadirkan lewat sosok Kawasaki W2SS. Namun pada tahun 1974, Kawasaki menghentikan produksinya. Pada tahun 1992, tongkat estafet motor retro dilanjutkan oleh Kawasaki Estella. Mesin 250 cc yang digunakan mengingatkan kembali dengan 250 Meguro SG. Motor terakhir yang diproduksi atas kerjasama Meguro dan Kawasaki. Bermodal mesin 650 terbaru. Kawasaki kembali mengenalkan Kawasaki W650. Masa kejayaan Kawasaki kembali terlihat lewat gaya retro dan mesin berkapasitas 676 cc. Respon pasar yang baik membuat Kawasaki W650 bertahan selama satu dekade sejak tahun 1999 sampai tahun 2009. Regulasi untuk gas buang menjegal perjalanan motor Kawasaki W650. Namun ternyata hal ini sudah diantisipasi.
Kawasaki W400 hadir dengan teknologi dan mesin baru untuk mendampingi W650 di tahun 2006. Dengan kapasitas mesin 399 cc. Dan Kawasaki W400 yang secara khusus diperuntukkan bagi pengendara pemula. Di negara asalnya, Kawasaki kembali menghadirkan motor retro berkapasitas mesin besar. Dan di tahun 2014 hingga kini Kawasaki W800 masih dijual untuk pasar dunia. Sampai saat ini, Kawasaki telah memproduksi berbagai macam jenis kendaraan roda 2. Mulai dari sport, trail, adventure, bahkan untuk harian. Terlepas dari segala kesuksesan penjualan Kawasaki secara komersil, nampaknya ada satu poin penting yang perlu kita bahas, yakni mengenai dunia kompetisi. Terhitung sudah satu dekade Kawasaki absen dari MotoGP. Setelah 7 musim ikut bersaing, Kawasaki memutuskan untuk hengkang di akhir musim 2008. Sekitar tahun 2007 sampai tahun 2008, dunia dilanda krisis ekonomi. Dampaknya sangat besar hingga berpengaruh ke dunia balap. Alasan finansial inilah yang membuat Kawasaki untuk mundur dari MotoGP. Setelah negosiasi dengan Dorna, selaku pemegang hak komersial untuk olahraga sepeda motor MotoGP, Kawasaki masih ikut berkompetisi dengan nama Hayate Racing Team. Sebab, Dorna masih ingin menyelamatkan eksistensi Kawasaki. Tapi, hanya satu motor saja, yakni motor pabrikan Kawasaki Ninja ZX-RR. Pebalap Hayate Racing Team saat itu adalah Marco Melandri. Hasilnya di luar dugaan, lebih baik dari musim-musim sebelumnya. Melandri bahkan raih podium kedua saat balapan di Le Mans, Prancis. Podium pertama Kawasaki sejak 2007. Hayate Racing Team berhenti menggunakan Kawasaki karena pabrikan asal Jepang tersebut menghentikan pengembangan komponen motornya sejak Maret tahun 2009. Sejak tahun 2010 hingga sekarang, tidak terlihat lagi kehadiran Ninja ZX-RR di MotoGP. Selama bersaing di MotoGP, Kawasaki hanya sanggup naik podium 5 kali. Tanpa kemenangan sama sekali, podium pertama diraih oleh Shinya Nakano di posisi ketiga pada tahun 2004. Di tahun 2005 Olivier Jacque menyumbang podium yang kedua dengan finish di urutan kedua. Tahun 2006, Nakano kembali berhasil naik podium dengan finish kedua. Tahun 2007, giliran Randy Depuniet yang naik podium di urutan kedua. Tahun 2009, Melandri yang menyumbangkan podium untuk Kawasaki. Minimnya prestasi yang diraih Kawasaki pada dasarnya sangat beralasan, yakni karena motornya yang kurang kompetitif. Beberapa pembalap tim Kawasaki juga mengeluhkan soal bagian depan yang bermasalah dan traksi tidak optimal saat keluar tikungan. Selain itu, beberapa pembalap juga mengatakan motor tersebut sulit dikendarai. Namun di luar dari segala problematika yang terjadi pada Kawasaki, satu hal yang pasti, dunia masih menantikan kehadiran para ninja-ninja Kawasaki untuk menghijaukan sirkuit MotoGP kembali. Nah, itulah tadi kisah singkat perjalanan panjang yang dilalui oleh perusahaan Kawasaki, serta lika-liku di dalam dunia balap dan apapun yang berkaitan dengannya. Terima kasih karena sudah menyaksikan dari awal hingga akhir. Jika ada kesalahan dari yang kami sampaikan sebelumnya, silakan diskusikan bersama di kolom komentar, agar tercipta komunikasi yang baik antara kita semua. Kritik dan saran akan sangat diterima. Mengingat keterbatasan tim Mr. Factory dalam mengkaji suatu materi. Akhir kata, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih karena telah memberikan like serta share dan berkomentar pada video-video Mr. Factory selama ini. Tentunya itu semua sangat membantu kami dalam pengembangan channel ini. Dan juga terima kasih karena telah subscribe channel ini. Serta tak lelah kami ingatkan untuk tetap menyalakan lonceng notifikasi, agar Anda menjadi penikmat pertama konten-konten yang kami sajikan. Terima kasih.